Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan para pendamping anak-anak sekalian juga semoga kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita baca surah Al-Fatihah dulu. Kita tujukan kepada guru kita dan kedua orang tua kita. Semoga pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik ya anak-anak, kita mulai membahas pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ini akan kita bahas tentang bab 7 pada buku pelajaran kamu anak kelas 3 ya, semester 2. Bab 7 ini akan membahas tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Kemudian khusus pada pertemuan kali ini kita membahas bagian yang keduanya, subbabnya mohon pertolongan. Kalau subbab yang pertama kemarin tentang ikhlas ya, kalau subbab yang kedua ini mohon pertolongan. Hati tentram dengan berperilaku baik ini bisa kita pahami, tentram itu tenang ya. Tenang, perilaku baik ya perilaku-perilaku yang baik untuk dilakukan, bukan lawannya perilaku buruk. Nah, kalau kita selalu berperilaku baik, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, menjadi tenang ataupun tentram menurut pembahasan dari bab 7 ini. Nah, pada subbab ini yang kita bahas adalah tentang mohon pertolongan. Pada pertemuan ini ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami makna mohon pertolongan. Yang kedua, membiasakan sifat mohon pertolongan. Yang ketiga, meyakini bahwa sikap mohon pertolongan adalah cerminan dari orang yang beriman. Yang keempat, memberi contoh bagaimana sikap mohon pertolongan. Jadi mohon pertolongan ini maknanya, yang pertama ini ya, makna dari mohon pertolongan. Mohon itu artinya meminta. Pertolongan itu asal katanya tolong. Jadi pertolongan itu meminta tolong. Mohon pertolongan sebagai manusia, tentunya kita selalu mohon pertolongan ya, meminta bantu. Sebagai makhluk sosial kita meminta bantu dengan sesama manusia itu biasa. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita memohon pertolongan dengan sesama, saling membantu. Yang dimintai pertolongan juga harus siap untuk memberikan pertolongan. Inilah kehidupan kita sehari-hari. Namun ada yang lebih penting, dan jangan sampai kalian lupakan bahwa selalulah mohon pertolongan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberikan pertolongan. Kita sesama manusia juga kadang kita mohon pertolongan, tetapi yang paling terpenting
kita mohon pertolongan kepada Allah. Ini yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Mohon pertolongan ini sebagai cerminan dari sikap orang yang beriman, maka kita selalu jangan melupakan diri agar kita selalu mohon pertolongan kepada Allah. Seperti yang Bapak tulis di sini, ini yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ayat yang kelima, kita sering kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi selalu memohon pertolongan kepada Allah itu adalah salah satu sikap perilaku orang-orang yang beriman. Nah, ini juga harus kamu biasakan di dalam kehidupan kamu sehari-hari, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membiasakan jangan lupa kalau memohon pertolongan, jangan lupa kepada Allah. Selalu memohon pertolongan ketika kita di dalam sholat, itu terutama selalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Semua urusan kita, kalau kalian misalnya ada kesulitan di dalam belajar, ada kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas, mohonlah pertolongan kepada Allah di dalam doa. Nah, di sini ada contohnya, contoh bagaimana agar kamu dapat menyontohkan sikap mohon pertolongan ini, dan ini juga menjadi tugas dari kamu. Kamu buatlah contoh sikap memohon pertolongan. Nanti kamu tuliskan di dalam lembar tugas kamu. Ini contohnya ketika kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam menuntut ilmu. Nah, ini bagi kalian peserta didik ya. Jangan lupa kita memohon pertolongan kepada Allah di dalam setiap doa kita. Di samping kita selalu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, jangan lupakan kita memohon pertolongan. Selain dari itu, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita tanamkan di dalam diri kita tanamkan di dalam kepribadian kita selaku orang-orang yang beriman. Kita biasakanlah diri kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Setelah terbiasa, kita tunjukkan sikap. Bagaimana sikap kita agar kita ini termasuk orang-orang yang selalu memohon pertolongan kepada Allah. Kalau kita memohon pertolongan kepada makhluk, selalulah sandarkan kepada Allah. Kalau seseorang telah membantu kita, berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan seseorang tersebut memberikan bantuan kepada kita. Mungkin begitu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.